teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti happy ya. Tadi pagi Genoa menahan imbang Juventus dengan 1-1 sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Akhirnya ya kita sangat berharap bagaimanapun Juventus tidak bisa lanjut lagi, dalam arti tidak bisa meraup 3 poin ya. Artinya sekarang bola ada di Inter selisih 1 poin dengan Juventus ya. Semoga di Senin dini hari Inter bisa mengalahkan Lazio ya. Selamat ya Gudmundsson ya, Albert Gudmundsson ini pemain yang juga diincar oleh Inter yang menciptakan gol penyamakan kedudukan melawan Juventus 1-1, dan golnya juga luar biasa, bagus banget. Dan Juventus golnya gosok voucher ya, penaltinya dari Cisa ya. Semoga sahabat Bob, jadi kita berharap ya walaupun Juventus selalu di depan jadwalnya dia karena tidak ada jadwal Eropa. Jadi sebenarnya ini juga bisa menguntungkan buat Juventus, tapi Inter punya mentality ya. Mentality inilah yang selalu dibawa Inter. Jadi tetap fokus dan membumi ya. Ini sekarang kita sedikit update bagaimana Ausilio ya. Kami akan memutuskan bagaimana melakukan intervensi pasar ya. Ini sebenarnya kalau kita berbicara Cuadrado lagi ya, ternyata nih dia harus operasi dan bisa absen 3 bulan ya. Sesuatu yang di luar dugaan, jadi benar-benar Inter harusnya benar-benar mencari pengganti dia. Dengan absennya Cuadrado, Ausilio mengakui bahwa Inter dapat menggunakan pasar untuk peningkatan peringkat mereka pada bulan Januari ya. Saya akan berbicara dengan pelatih dan Marotta setelah pertandingan melawan Lazio. Kami juga akan fokus bagaimana melakukan intervensi di pasar. Jika tidak ada masalah dengan Cuadrado, kami tidak akan melakukan pasar. Nah, ini yang seperti gue bilang kemarin, bahwa klub juga udah pernah bilang bahwa tidak akan ada pembelian di Januari. Tapi ya, ini darurat ya. Kami memiliki tim yang kuat dan lengkap di semua departemen. Kami menunjukkan di Liga dan Liga Champion, kami lolos ke babak berikutnya dengan 2 pertandingan sisa. Hal ini memungkinkan kami memainkan 2 pertandingan terakhir dengan tenang, sekaligus mampu mempersiapkan pertandingan Liga dengan cara terbaik. Terakhir, Ausilio mengesampingkan penguatan serangan pada bulan Januari. Ia yakin Henry Mkhitaryan bisa berperan sebagai second striker. Kami punya 4 striker penting dan kami senang dengan penampilan mereka. Jangan lupa bahwa kami memiliki striker yang sangat kuat dan di skuad kami yang telah digunakan sebagai gelandang dalam beberapa tahun terakhir. Saya sedang berbicara dengan Mkhitaryan, jika kami membutuhkan penyerang kelima, dia bisa membantu. Jadi ya, Taremi tidak mungkin akan datang di Januari ya. Kalaupun datang ya kemungkinan ya nanti dibebas transfer. Yang jelas ya apa yang disampaikan oleh si Ausilio akhirnya jelas titik terangnya sahabat Bob. Nah, ini juga pemilik Suning mencari mitra baru untuk membiayai kembali pinjaman Oktri di tengah meningkatnya suku bunga. Ya, sahabat Bob tahu Mei 2024 udah akan jatuh tempo ya, hutang 275 juta akan menjadi 308 juta ya karena bunganya. Nah, sekarang mau nggak mau Suning harus mencari untuk pembiayaan kembali ya. Kalau memang ada tawaran yang bombastis, pasti mereka akan lepas ya, mereka akan jual. Tapi ya kita lihat ya, ini yang dibilang surat kabar ya. Inter akan memiliki wawasan terbatas jika mereka tetap di bawah kepemilikan Suning ya. Sekarang untuk membeli pemain tidak bisa ya. Jadi memang itu perbatasannya. Sementara Suning, Zhang berharap mendapatkan Scudetto. Dan tapi kita udah melihat bagaimana kompetitifnya Inter sampai saat ini. Pemilik Nerazzurri saat ini lebih mementingkan keseimbangan daripada memperkuat klub. Namun Suning tidak bersedia hengkang kecuali mereka menerima tawaran menggiurkan untuk menjual klub. Ya, grup tersebut akan berusaha mendapatkan kembali investasinya sehingga penjualan tersebut menjadi skenario yang sulit saat ini. Namun meski utang klub meningkat 308,
Inter masih bisa menjadi komoditas yang menarik bagi calon peminat. Seperti yang dikatakan sumber tersebut, kesuksesan di Liga Champions, lolos ke Piala Dunia antar klub, dan stadion baru proyek semua meningkatkan nilai klub. Ya, kita lihatlah apakah Suning akan terus atau akan ada pembeli yang baru. Tapi ya kita harap dengan Suning sekarang aja Inter benar-benar bisa banyak menciptakan rekor, sahabat Bob. Nah, Inter Milan mencetak rekor rata-rata kehadiran di pertandingan penyisihan Liga Champions. Di babak penyisihan Inter tidak pernah kalah, menang 3, seri 3 ya. Jadi fan Inter mencetak rekor baru dengan hampir 69.000 penonton untuk setiap pertandingan penyisihan grup Liga Champions ya. Ini sesuatu yang positif buat Inter, berarti artinya duit lagi yang masuk ke kantong Inter, ke kasnya Inter. Ini bagus. Kenapa? Karena melihat tim kesayangan mereka, penampilan mereka, konsistensi mereka, dan bagaimana kecintaan fans ke Inter semakin meningkat dari musim ke musim. Ya, semoga dengan ini Inter bisa mendapatkan pundi-pundi semakin banyak. 3 bintang Inter Milan akan menandatangani kontrak baru saat Natal, termasuk mantan veteran, angkanya terungkap. Jadi sekarang Lautaro Martinez akan di Natal akan akan memperpanjang kontrak sampai 2028. Di Marco juga gitu ya, 2028, dan juga Mkhitaryan ya. Di Marco akan mendapatkan gaji di atas sekitar 4 jutaan. Kalau si Mkhitaryan tetap 3,9. Kemungkinan kontraknya 2 tahun. Jadi ini luar biasa dan semoga ini segera terwujud ya, tanda tangan, sahabat Bob ya. Terus kemungkinan starting line up Inter melawan Lazio ya, karena Cuadrado cedera, akhir di kanan kemungkinan Darmian, di kiri ada Di Marco, di belakang ada Bisek, di tengah ada Acerbi, di kiri ada Bastoni ya. Papar kemungkinan akan dibawa dan juga akan menjadi cadangan, dan trio lini tengah akan kembali Henry Mkhitaryan, Hakan, dan Barella. Di depan duet Tula akan kembali ya. Kalau kiper ya Somers, yang selama di Inter kompetitif dia sudah 13 clean sheet ya. Semoga aja nanti Inter bisa membawa poin dari Lazio. Nah, ini kita berbicara sedikit Sensi. Sensi di Juni tahun depan udah akan habis kontraknya, dan ini juga jarang terpakai, dan Inter Milan mempelajari kesepakatan pertukaran dengan pemain Salernitana ya. Ini si Boulaye ya. Dia ini, nah Salernitana ini kan kakaknya si Inzaghi ya, pelatihnya. Jadi mereka pengen mengadakan pertukaran Sensi ke sana, dia ke Inter. Ya betul. Nah, Inter Milan mempertimbangkan kesepakatan ini. Oleh karena itu Inter mempertimbangkan menambahkan dia ke skuad mereka sebagai solusi jangka pendek. Pemain berusia 27 tahun adalah salah satu striker paling produktif di Liga musim lalu. Meski pengaruhnya menurun musim ini, ia masih berkontribusi baru 4 gol dalam 11 penampilan ya. Nah, kalau dia akan datang ke Inter atau tidak, kita akan tunggu aja ya. Lebih baik bisa juga ya buat opsi buat Inter kalau Sensi akhirnya dijual, sahabat Bob. Nah, ini tanggal Piala Super Italia berubah lagi ya. Inter Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina. Bagaimana pengaruh terhadap jadwal Serie A buat Inter? Sekarang kan dimainkan antara ya, jadi kemarin kan rencananya di awal tahun 4 dan rencana awal adalah mengadakan kompetisi tanggal 4 dan 8 Januari. Pihak penyelenggara kemudian menunda tanggal 21 hingga 25. Sementara ya Inter memasuki kompetisi sebagai pemenang Coppa Italia, mereka telah meraih 2 edisi terbaru Piala Super. Terus pasukan Simone Inzaghi mempunyai jadwal Serie A melawan Atalanta pada 21 Januari. Inter harus memainkan pertandingan ini kemudian di kemudian hari antara bulan Februari dan Maret. Nah, sumber tersebut yakin bahwa hal ini bisa memberi Juventus perubahan untuk menyalip Inter di klasemen dan menambah tekanan pada Nerazzurri. Ya, ini menambah lagi kompetisi ya, bagaimana Inter membagi ya. Semoga Inzaghi bisa dan para pemain juga bisa ya, sahabat Bob, dengan perubahan jadwal ini ya.
Nah, tiga kandidat pengganti Cuadrado. Pertama adalah kemungkinan apakah Inter akan membeli langsung Jalo di Januari, ya. Terus yang kedua, Buchanan, ya. Buchanan ini juga udah lama diincar Inter dari klub Brugge, pemain Kanada, dan kalau memang akhirnya Inter bisa mendapatkan, ini akan lebih bagus, ya. Nah, terakhir pilihan Inter adalah Nathan Nandes, ya. Ini sempat juga masuk radar Inter dulu, ya, tetapi akhirnya dia tetap bertahan di Cagliari sampai Cagliari degradasi dan balik lagi ke Serie A, dia tetap masih ada. Ini pemain lincah, bagus sebenarnya, tapi kita lihat siapa di antara yang tiga ini akan datang untuk menggantikan Cuadrado, ya. Ini Allegri, ya, pelatih Juventus konfirmasi, bahkan Presiden Inter Milan mengatakan mereka berusaha keras untuk gelar Serie A, ya pasti. Sekarang akhirnya presiden, manajemen, ya, mereka sudah menyatakan bahwa mereka menginginkan Scudetto. Allegri memberikan pandangan, kami tahu Inter difavoritkan untuk gelar Serie A. Mereka dibangun untuk menang. Mereka sendiri juga sudah mengatakan, ya, dia mencatat, bahkan Zhang mengatakan di pesta Natal bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan bintang kedua. Oleh karena itu mereka mengincar gelar musim Liga kali ini. Ya, kemudian pelatih Juventus menekankan tujuan kami berbeda. Kami berada di jalur yang berbeda, jalur yang baru saja kami mulai. Ya, semoga aja, ya, berikan aja jalan buat Inter terus untuk Scudetto, ya, Allegri, ya. Nah, suatu kebanggaan buat kita, kebanggaan Inter. Italia mengungguli dua nama besar Inggris dalam kategori peringkat UEFA. Pertama, ya, di bawah 10 besar peringkat UEFA. Manchester City nomor 1, peringkatnya poinnya 141, Bayern Munchen nomor 2, Real Madrid 3, Paris Saint-Germain 4. Di atas kita 5 Liverpool, dan di bawah Liverpool ada Inter di peringkat 6, ya. Jadi di bawah kita melangkahi Chelsea dan MU, ya. Di peringkat 10 ada Roma. Jadi ini satu kebanggaan buat Italia dan juga yang pasti buat Inter, ya, sahabat Bob. Nah, ini juga kemarin pelatihnya Atletico Madrid, Inter Milan dan Napoli sebagai lawan tangguh. Ini yang gue bilang. Mereka juga yang juara grup Liga Champions itu juga udah jiper gitu loh. Berusaha menghindari klub-klub Italia. Inter, Napoli ini si Simeone sendiri yang bilang bahwa mari kita lihat apa yang terjadi dalam 2 bulan ke depan. Perjalanan masih panjang, dilanjutkan. Kami berharap ketika babak 16 besar kami berada dalam kondisi terbaik. Mengenai Inter dan Napoli, Simeone mengatakan kami harus sangat berhati-hati. Tidak ada keraguan kami akan menghadapi pertandingan yang sulit. Ya, jadi ya kita tunggu aja hari Senin pengundiannya. Akankah Inter ketemu dengan Atletico atau Real Madrid atau siapapun. Yang penting Inter siap. Nah, ini tadi yang John Buchanan ini sebagai penggantinya Cuadrado, ternyata Guardiola juga mengincar dia. Nah, bahkan ya kalau solusi yang siap, ya, tawaran 58 juta euro meski kontrak berakhir 2025. Ya memang Manchester City duitnya nggak kira-kira, tetapi ya kalau Buchanan masuk ke sana dia pasti akan menjadi cadangan, ya. Tapi kita lihatlah, akankah Inter bisa mendapatkan Buchanan atau tidak? Kita tunggu aja update-update-nya, sahabat Bob. Jadi kita tunggu, ya. Bagaimanapun nanti untuk melawan Lazio, Inter sudah siap mempersiapkan diri hari ini, besok baru dini hari Inter bisa untuk memenangkan lagi pertandingan Lazio. Makanya apa yang dibilang si Opa dan Ausilio, Inter dibangun untuk menang, ya. Kita sebagai fans selalu berharap yang terbaik buat Inter dan selalu mempertahankan intensitas, rendah hati, dan selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.